Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Nebaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang praktikum yang ketujuh pada mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web, yakni dengan topik PHP dan MySQL. Nah, yang pertama itu kita buka dulu database-nya. Pakai SQL. Nah, nanti kan ini database-nya tinggal di-execute aja. Nah, nanti kan setelah database-nya di-execute, nanti ada itu Web Praktikum 7, kemudian ada table, view, store, function, trigger, dan event. Terus di sini ada message-nya juga kalau memang database-nya itu berhasil dibentuk atau dibuat. Selanjutnya kita lanjut untuk bagian to-do controller. Yang pertama kita bahas dari to-do controller. Nah, untuk bagian to-do controller ini kita yang pertama itu di sini ada require once. Nah, require once ini kita gunakan untuk menyertakan file model todo.php itu ke database-nya. Kemudian untuk kelas to-do controller itu kita mau menangani berbagai aksi yang bisa dilakukan terhadap to-do list, seperti melihat semua to-do, menambah, mengubah, atau menghapus. Nah, setelah ini, itu ada public function index. Nah, untuk bagian public function index-nya ini, di sini kita mau menampilkan daftar to-dos-nya. Terus di sini kita pakai get all to-do, yang merupakan metode dalam model to-do yang berfungsi mengambil semua data dari to-do list, kemudian menampilkannya pada halaman index.php. Kemudian untuk public function create, nah di sini kan ada public function create. Nah, untuk public function create, di sini kita mau membuat to-do baru. Nah, code itu mau mengecek apakah request-nya adalah post. Nah, post itu kan yang terjadi kalau kita klik ya. Ini kita mau menampilkan data. Nah, jika nanti request-nya itu post, maka nilai activity itu akan diambil dari form, kemudian akan dipanggil method create to do dari model to do untuk menyimpan to do baru. Nah, setelah selesai nanti pengguna akan dialihkan ke halaman indeksnya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk public function update. Nah, untuk public function update ini kita mau memperbarui to do yang ada. Nah, sama seperti create update, di sini kita mau ngecek apakah request-nya itu post. Nah, kalau request-nya itu post, nanti eh, metode ini akan mengambil nilai ID, activity, dan status dari form. Kemudian akan memanggil update to do dari model to do untuk memperbarui to do tersebut. Nah, selanjutnya itu public function delete. Untuk bagian public function delete ini, kita mau menghapus to do-nya. Untuk metode delete ini, kita melakukan pengecekan apakah request-nya itu adalah get, bukan post lagi. Nah, dan apakah parameter ID yang dikirimkan dalam URL. Jika ada nanti delete to-do-nya, maka delete to-do-nya itu akan dipanggil untuk menghapus to-do yang sesuai dengan ID tersebut. Selanjutnya kita bahas untuk bagian to-do.php. Nah, untuk bagian to-do.php ini yang pertama, kita tetap menggunakan require once untuk menyambungkan ke database-nya. Kemudian di sini kita menggunakan kelas to-do di bagian kelas to-do. Nah, yang ini. Di sini kita mau eh, menggunakan kelas to-do itu sebagai model yang akan menangani operasi terkait to-do list pada database-nya. Kemudian kita koneksikan juga dengan database-nya di bagian ini. Menginisialisasi koneksi database. Nah, di sini
kita menggunakan konstanta untuk database host, database user, database password, dan database name yang didefinisikan di config.php. Nanti kan di sini ada penanganan untuk errornya. Nah, di sini ada untuk error. Nah, nanti apabila error, maka programnya itu akan menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan errornya. Kemudian kita lanjut untuk bagian public function get all to do. Nah, di sini kita mau menampilkan semua to do dari database. Jika query-nya itu berhasil dijalankan dan terdapat hasil number-nya itu lebih besar dari 0, maka hasil query-nya itu akan disimpan dalam array to-dos. Kemudian hasil query-nya itu adalah array yang akan berisi semua to-do yang ada di tabel to-do. Kemudian untuk bagian create to-do, untuk bagian public function create to-do, nah di public function create to-do ini kita membuat to-do baru. Nah, activity yang dimasukkan ke dalam form itu bakal disimpan ke database setelah di escape menggunakan real escape string untuk mencegah SQL injection. Nah, query SQL ini akan menambahkan to-do baru ke tabel to-do dan menyimpan hanya aktivitas tersebut tanpa status. Kemudian untuk update to-do, nah di sini kita mau mengupdate datanya atau memperbarui data to-do yang sudah ada. Kemudian activity itu dan status dari to-do-nya itu akan diperbarui berdasarkan ID. Data yang diinput di escape terlebih dahulu untuk keamanan. Kemudian query update yang kita gunakan itu untuk memperbarui kolom activity dan status pada baris dengan ID yang sesuai. Kemudian untuk public function delete to do. Untuk public function delete to do ini kita mau menghapuskan to-do-nya itu berdasarkan ID. Nah, query SQL delete-nya itu akan dijalankan untuk menghapus to-do berdasarkan ID. Kita lanjut bagian selanjutnya yakni index.php yang ada di bagian public. Nah, untuk bagian index.php yang ada di bagian public ini, yang pertama itu ada if is set. Nah, untuk bagian if is set ini, kita itu mau ngecek apakah ada parameter page yang dikirimkan melalui URL menggunakan metode get. Nah, jika parameter ada, nanti nilainya akan disimpan dalam variabel page. Nah, jika tidak ada parameter page, maka defaultnya akan diset ke index. Kemudian untuk bagian include controller, nah di bagian include controller ini, di sini ada disediakan file todocontroller.php. Nah, file ini itu berisi definisi dari kelas todocontroller yang memungkinkan code untuk mengakses fungsi-fungsi di dalam controller. Kemudian untuk todocontroller ini, di bagian todocontroller ini, kita mau membuat objek baru dari kelas todocontroller yang kemudian kita gunakan untuk memanggil metode-metode yang ada di dalamnya. Nah, yang bagian switch page ini semuanya kita mau merouting atau penentu aksi berdasarkan nilai dari variabel page. Nah, nilai page itu berasal dari parameter get yang diambil sebelumnya dan bergantung pada nilai page, kode akan menjalankan metode yang sesuai dari controller. Selanjutnya, kita bahas untuk index.php yang ada di bagian view. Nah, untuk bagian ini, kita di sini pakai HTML. Nah, di sini untuk bagian head-nya itu berisi metadata halaman seperti title dan link ke style sheet Bootstrap versi 5.3.3 untuk stylingnya. Kemudian ada bagian body. Nah, body ini sebagai bagian utama yang berisi layout to-do list. Nah, di sini kita pakai container dan card untuk membuat tampilan kotak dengan padding dan ruang yang rapi. Kemudian ada button tambah data untuk memunculkan model guna menambah to-do baru dengan data yang diberikan pengguna. Kemudian di sini ada table to-do list yang menampilkan daftar to-do yang terdiri dari kolom nomor, aktivitas, status,
statusnya ini selesai atau belum selesai dan tanggal dibuat, serta tindakannya itu apa, mengubah atau menghapus. Kemudian untuk table to-do list, nah di table to-do list ini kita menampilkan data to-do yang diambil dari variable to-dos yang merupakan daftar aktivitas. Nah, setiap baris berisi detail aktivitas, yakni aktivitas, status, tanggal dibuat, dan tindakannya. Kemudian nanti jika status to-do-nya itu selesai, ditampilkan badge hijau dengan tulisan selesai. Nah, jika belum selesai itu badge merah dengan tulisan belum selesai. Nah, setiap to-do-nya ini nanti punya dua tombol, yakni ubah dan hapus. Ubah itu kita mengubah datanya, kemudian hapus itu ya kita konfirmasi bahwa kita mau menghapus. Kemudian di sini ada modal add to do. Nah, modal add to do ini untuk menambahkan aktivitas baru. Nah, akan muncul tampilan ketika tombol tambah data diklik setelah data dimasukkan dan form dikirim dan diarahkan ke page create. Kalau untuk modal edit to do itu kita mengedit to do yang sudah ada. Nah, kalau tombol to do kalau tombol ubahnya itu diklik, maka model akan diisi dengan data to do yang dipilih. Itu berdasarkan ID, aktivitas, dan status. Nah, setelahnya akan disimpan dan diarahkan ke page update. Kemudian untuk modal delete to do, di sini kita bakal memunculkan konfirmasi untuk menghapus to do yang dipilih. Nah, jika dikonfirmasi, akan diarahkan ke page delete. Kita di sini juga pakai JavaScript. Nah, show modal edit to do ini akan memunculkan modal edit dan mengisi nilai input berdasarkan data to do yang diedit. Nah, kalau show modal delete to do ini akan memunculkan modal hapus dan menampilkan konfirmasi penghapusan berdasarkan to do yang dipilih. Nah, di sini kita pakai Bootstrap 5 untuk menstyling halaman. Kemudian kita juga pakai elemen-elemen seperti tombol, tabel, modal, dan lain-lainnya yang kita rancang menggunakan kelas-kelas Bootstrap untuk menciptakan tampilan yang lebih modern lagi. Yang terakhir itu ada config.php. Di bagian config.php ini ada define. Nah, untuk define ini, nah di bagian define untuk database host itu, di sini ada alamat server database. Dalam hal ini, eh, alamat server database-nya itu localhost. Kemudian, eh, berarti servernya itu berada pada komputer lokal atau server yang sama dengan aplikasinya. Kemudian, kalau untuk define database user, kita di sini pakai konstanta database user yang berisi nama pengguna atau username yang digunakan untuk terhubung ke database. Dalam hal ini, nama penggunanya default MySQL-nya itu root. Kemudian untuk define database password, di sini kita akan mengisi kata sandi yang diperlukan untuk mengakses database dengan akun root. Untuk contoh ini, kata sandinya itu nggak ada. Kemudian untuk define database name ini akan berisi nama database yang akan digunakan untuk aplikasi. Nah, untuk eh dalam hal ini, database yang kita gunakan itu namanya itu pabue_praktikum7. Nah, kita akan coba jalankan untuk ke terminalnya. Nah, nanti pada saat dijalankan kan, to-do list-nya seperti ini. Dari sini kita bisa tambah data. Contohnya itu belajar apa. Kemudian kita save. Nah, di sini nanti kita bisa mengubah. Di sini coba ya. Belajar Papua. Kita bisa save. Nanti bisa jadi belajar Papua besok. Nah, kita bisa juga ganti statusnya itu.
belum selesai atau selesai. Misalnya kita pilih udah selesai. Nah, nanti dia jadi hijau. Nah, statusnya itu sudah jadi selesai. Nah, di sini kita juga bisa hapus. Terus kan di sini ada eh warningnya dulu kan, apakah kita yakin untuk menghapus atau tidak. Nah, kalau memang udah yakin untuk menghapus, kita klik ya tetap hapus. Nah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.